Oke, buat yang mau nonton videonya, video dari pemasangan lampu bilet bisa ditonton videonya dari awal sampai akhir. Nanti kita jelasin semua cara-cara masangnya, apalagi cara-cara untuk nyambungin dari si kabelnya itu sendiri, nyambungnya lari kemana aja, arusnya kemana aja. Nanti biar kita kasih tahu untuk cara pemasangannya, apalagi cara masang kabelnya ya. Buat yang memasang sendiri bisa dicoba, bisa diikutin dari video ini. Oke, video kali ini kita mau rapihin si biletnya, itu mau masang lagi biletnya, mau dipasang ulang, mau kita rapihin lagi biletnya. Video kali ini tata cara masang biletnya, kelengkapannya semuanya kita spill ya, kita kasih tahu caranya semuanya untuk pasang dari biletnya, dari alisnya semua. Yang pertama itu ada dari si biletnya, ada alisnya, nanti ada surroundnya lagi, terus lampu demon ace nya itu kebetulan masih nempel di motor, belum kita copot, nanti kita copot. Nah ini kita beli lagi nih reflektornya, karena reflektor yang sebelumnya itu cacat, jelek banget, jadi kita beli lagi nih si reflektornya. Ini untuk reflektornya kita buka dulu. Nah, ini untuk reflektornya sendiri, ini reflektornya, ini untuk biletnya, ini alisnya, surround masih nempel, lampu demon ace nya juga masih nempel. Untuk kelengkapan lainnya itu yang paling utama itu ini untuk relaynya, ini kita beli baru, kita beli lagi, ini kita beli baru lagi untuk relay setnya sama reflektornya, ini kita beli lagi. Oke, kita copot dulu untuk si reflektor yang nempel di motornya, kita copot dulu ya. Untuk si reflektornya, ini bagian belakangnya, kalian lihat sendiri kabel-kabelnya jelek banget, nggak ada kata rapi. Kayak gini, ini mau kita bongkar, kita rapiin lagi semuanya, mulai dari kabelnya, retrofitnya kita rapiin lagi semua. Kabel-kabelnya tuh dilihat sendiri aja, kita bongkar dulu ya. Ini reflektor sebelumnya kayak gini penampakannya, nggak ada kata rapi ya. Jadi kita bongkar, kita ganti semua reflektornya satu set, kita ganti dengan yang baru. Kabel-kabelnya kita rapiin lagi, retrofitnya kita rapiin lagi semua. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, dari biletnya sendiri ini kita solasi biar kotoran nggak masuk ke dalam, biar si lensanya juga nggak baret. Jadi kita solasi. Ini kebetulan bautnya itu udah di lem Korea, jadi udah keras banget nih.
reflektor yang dalamnya kita coak dulu ya, nyesuaiin sama ini. Oke, jadi ini reflektor yang udah dicoak. Nih, untuk si proginya kayak gini, dia udah bisa main. Oke, jadi ini reflektor yang udah kita coak-coak. Nih, reflektornya udah kita coak-coak tuh. Ini untuk penampakan belakangnya kayak gini ya. Ini yang bulatnya itu kita pakai tutup paralon ukuran 3 inci, karena kalau pakai yang kotak tuh yang model kayak orang-orang nggak tahu beli di mana dan nggak tahu juga ukuran berapa, jadi kita pakai kayak gini. Nggak apa-apa, yang penting bahan dari plastik, nggak kemasukan air, yang pasti kuat. Dan ini kita pasangin D2 ya di bagian sininya tuh. Ini sengaja pasang D2 di dalam biar nggak kelihatan kalau kita pasang lampu tembak. Ini sekarang mau kita cor. Ini udah kita coak-coak. Coaknya itu yang pasti kita harus sesuaiin dari si bilet sama si bracketnya ya. Ini kita solasi biar si lensanya nggak baret. Soalnya kalau udah baret pusing, nggak bisa diapa-apain si lensanya. Ini lem dari solasi kertasnya nih. Tuh. Ini kita tutupin selesai kertas biar nggak baret, biar nggak luka. Ini untuk bagian reflektornya kayak gini penampakannya tuh. Ini masih ada yang bolong-bolong, nanti mau kita cor, kita rapihin. Kita cor pakai lem hitam putih buat ngecornya. Kita cor dulu ya. Oke, jadi ini bagian dalamnya nih yang udah kita cor. Ini udah kita lem setiap sudut-sudutnya. Ini kita mau lem lagi atau kita cor lagi bagian belakangnya ya.
Sebenarnya kalau orang-orang itu biasanya kalau ngelem dari bagian belakang doang, bagian dalam sininya nggak dilem. Cuma kalau saya pribadi, bagian dalamnya saya cor, saya lem, bagian belakangnya juga saya lem lagi biar lebih kuat, biar lebih kokoh. Tapi itu bebas sih, balik ke kalian masing-masing, mau dilemnya bagian satu sisi doang atau dua-duanya. Yang pasti kalau depan belakang si lemnya itu butuh dua ya. Oke, jadi ini reflektor yang udah kita lem, yang udah kita cor lagi. Bagian dalamnya udah semua kita lem. Bagian dalamnya udah kita cor lagi, bagian belakangnya juga sama, udah kita lem, udah kita cor lagi. Penampakannya kayak gini ya. Ini sekarang mau kita cat bareng sama si bracketnya, tapi kita bersihin dulu ya, takutnya ini ada bekas lem atau bekas dari si plastik ininya, biar sedikit lebih bersih. Oke, jadi ini reflektornya mau kita cat ya. Ini tapi kita tutup solusi kertas dulu nih untuk si D2 nya. Oke, kita mau cat dulu ya. Oke, udah selesai. Kayak gini. Yang penting warna hitam, terlihat jauh lebih rapih kalau dicat. Kita taruh dulu. Oke, sekarang kita cat bagian bracketnya ya. Kita taruh, nanti sambil nunggu kering kita kerjain yang lain dulu ya. Ini kita tunggu aja sampai dia kering. Oke, jadi ini reflektor yang udah dicat. Kayak gini penampakannya tuh ya, yang udah dicat. Ini tadi sambil nunggu ini kering, sama nunggu ini kering nih, tadi kita masang si biletnya. Ini untuk surroundnya nggak kita pakein karena warnanya nabrak kemana-mana, jadi kita copot aja surroundnya. Ini yang kita ambil si kristalnya doang nih, casing kristalnya. Jadi kita pasang casing kristalnya doang ya. Oke, ini mau kita pasang, tapi sebelum kita pasang nanti kita mau coak bagian sini dulu nih, tengahnya buat si kabelnya ya.
Oke, jadi ini reflektornya nih yang udah kita bolongin. Ini baru dilem sementara ya. Ini mau kita lem lagi pakai lem tembak biar sela-selanya itu, sela-sela bagian sininya nih biar lebih rapet, biar nggak kemasukan air ya. Ini kita lem ya pakai lem tembak. Oke, kita lem dulu. Ini udah kita lem, udah semua nih, udah rapet. Kalau lihat dari celahnya udah nggak ada celahnya lagi, udah nggak kelihatan untuk celahnya lagi tuh, kecuali bolongan dari si kipasnya. Harusnya udah aman dari air, karena udah nggak ada celah lagi buat si air itu masuk. Oke, kita tunggu kering. Oke, kalau udah pasang si biletnya di dalam. Tinggal kita pasang si mikanya. Ini kalau mau masang mika kita bersihin semuanya ya, mikanya luar dalamnya kita bersihin. Kita taruh sebelah dulu. Ini kita bersihin dulu biar nggak ada bekas-bekas debu atau bekas-bekas lem yang nempel. Oh iya, satu lagi nih mau bilang, kalau kita pakai reflektor Oriannya minimal merek Win. Biasanya itu kalau Oriannya atau merek Win itu dia ada bolongannya di sebelah sini. Bentar, kita ambil contohnya. Ini kalau Oriannya itu atau minimal merek Win, dia tuh pasti ada bolongannya nih di sebelah sini. Tuh, pasti ada bolongannya. Nah, ini pasti ada ginian nih. Ini gunanya itu dia buat udara masuk. Biar bagian dalam sininya itu dia nggak ngembun. Jadi ketika kalian habis panas-panasan, otomatis pasti dalam sini itu nanti dia ikut panas nih. Nah, gunanya udara ini biar hawa di luar sama hawa dalam ini dia sama. Kalau nggak ada bolongan ininya, ketika motor habis panas-panasan terus kena cuaca dingin atau mau dicuci, itu pasti nanti ngembun. Makanya kalau kayak saya nih, ini beli merek Narita. Kalau merek Narita ya gitu ala kadarnya, dia lem bagian sini juga nggak ada, bolongan sininya juga nggak ada. Ini bolongannya baru kita bolongin. Kalau ini bolongan yang di atasnya, ini buat kabel si alisnya ya. Kalau kabelnya disatuin sama si demon, nanti masang reflektornya mungkin agak susah, makanya saya taruh di luar di sini aja, nggak apa-apa, terpisah. Oke, kita memasang kabel relay setnya ya. Mau kita rapin lagi biar lebih gampang. Sekalian mau kita solderin biar lebih rapi lagi. Oke, jadi ini udah kelar kita rapihin. Untuk kabel-kabelnya juga udah kita rapihin. Ini penampakannya kayak gini.
Untuk sebelumnya kan alisnya dia mepet nih sama si seronnya, sama kristal seronnya. Untuk sekarang udah renggang, udah jauh, dan udah bisa dinaikin ya, yang pasti udah bisa di jauh deketin lagi. Ini untuk kabel-kabelnya jauh lebih rapi dibanding yang sebelumnya, jauh lebih simpel dibanding sebelumnya, yang pasti jauh lebih proper lah dibanding sebelumnya. Oke, untuk kabel-kabelnya ini kita jelasin biar yang lain juga kalau mau masang bisa masang sendiri. Oke, ini kita mau jelasin nih untuk kabelnya ya. Ini relay set untuk si billetnya. Kalian kalau mau beli untuk billet nih, usahain banget beli relay setnya ya, biar jauh lebih aman lagi nih si billetnya, biar cahayanya juga jauh lebih stabil kalau pakai ini dibanding dilangsungin ke kabel body. Nih mau kita jelasin ya untuk kabel-kabelnya nanti kemana aja. Ini kalau beli kabel billet itu dia ada kabel ini, terus kabel ini sama ini. Kalau ini biasanya itu tergantung dari kalian sendiri. Ini kalian mau beli yang buat 2 billet atau buat 1 billet. Ini bebas, kalian mau beli yang 2 billet atau 1 billet. Kalau saya pribadi saya beli yang 1. Ini sebelumnya beli yang 2 ya, tapi berhubung sama orang yang nggak dipasang dan saya juga emang udah males pakai yang ini, jadi saya beli baru lagi tapi buat yang 1 billet. Nah itu buat yang 1 billet tapi saya jumper nih, atau saya seriin kabelnya kayak gini. Saya seri tuh, saya seri kayak gini. Ini nggak apa-apa sebenarnya di seri kayak gini juga biar lebih simple juga. Untuk kabel ininya bisa di seri ya. Contohnya ini misalkan kalian pasang 1 billet nih, kalau pasang 2 billet tinggal digabung aja. Ini itu masuknya itu buat ke si billetnya, biasanya itu kalau kita beli billetnya, contoh ini merek S ya, S Turbo, dia dapat kayak gini cewekannya. Kalau beli billetnya doang tuh pasti dapat cewekannya doang semuanya, nggak bakal dapat si cowannya. Jadi gunanya itu tinggal colok doang, tinggal kayak gini doang gunanya. Nah ini kalau yang ini tinggal colok doang ke si billetnya. Nah ini kalau di soket ini tuh pasti ada merah dan hitam. Ini kalau hitam itu dia larinya ke masa atau ke aki yang min. Kalau nggak ke aki min ya ke masa dari body nggak apa-apa, atau dari kabel masanya motor. Biasanya kalau motor apalagi Honda dia masanya itu warna hijau ya, tinggal digabung aja atau dimasukin ke aki yang min atau ke tempel ke body, nggak apa-apa, bisa kemana aja terserah kalian. Untuk kabel yang ini udah tinggal sisa 3 kabel ya. Ini untuk kabel yang ini itu dia buat solenoidnya. Untuk kabel yang ini dia buat solenoidnya dari si billetnya sendiri. Dia itu gunanya buat ngebuka si solenoidnya itu buat lampu jauh. Ini sama, tinggal colok doang. Dari si billetnya itu tinggal colok. Pokoknya itu dia nggak ada yang dirubah lagi, benar-benar tinggal colok doang. Sama kayak yang ini, sama tinggal colok doang. Oke, untuk kabel yang ini yang merah dia buat arus si billetnya. Ini ambilnya langsung dari si aki ya, si aki yang plusnya, atau kalian bisa ambil dari arus kabel motornya, kabel bodinya sendiri. Arusnya itu dia warna hitam, terserah kalian mau sambungnya kemana, ke aki boleh, ke arus bodi motor juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa
Kalau ke arus bodi motor ya ini harus dipasang juga nih untuk sikringnya, gunanya untuk pengaman ya si sikringnya ini. Jadi kalau ada apa-apa ya dia biar ketahuannya dari sini. Jadi ini dulu yang putus. Nah ini kabel yang bikin orang pusing itu kabel ini nih, soket H4. Soket H4 itu cuma ada 3 kabel, tapi biasanya orang bingung ini gunanya buat apa. Oke, saya mau jelasin sedikit. Ini untuk warna hitam itu dia masak. Untuk warna hitam dia masak. Ini kalian bisa tempel ke masak kabel bodi motor atau ke aki min. Kabel bodi motor boleh, ke aki min boleh, atau ke kerangka buat masak, buat arus. Bebas kalian mau pasang kemana aja. Ya pasti ini gunting aja. Ini untuk yang biru. Yang biru itu gunanya buat lampu jarak jauh. Ini kalau yang biru itu dia disambungnya itu ke saklar ya, ke saklar lampu jauh dekatnya. Ini diputus, digabungin aja langsung ke saklar lampu jarak jauhnya yang sebelah kiri ya, langsung aja digabung oleh gini. Ini diputus, sambung kabel lagi, terus digabung lagi sama si kabel beamnya itu sendiri atau lampu jauh dari saklar jauh dekatnya. Nah ini kalau kita beli ini tuh yang pasti tuh hitam udah pasti, biru udah pasti. Ini biasanya tuh warna putih. Kalau nggak putih ya merah. Tapi kalau warna hitam biasanya, kalau nggak hitam ya coklat. Ini biru udah pasti biru tetap. Kalau hitam, kalau nggak hitam coklat. Kalau ini kalau nggak putih merah. Nah ini gunanya itu buat lampu jarak dekat. Yang ini gunanya buat lampu jarak dekat. Ini disambungnya langsung ke saklar lampu on off ya. Saklar lampu on off dia kan ada 3 titik. Kalau Honda biasanya, kalau motor ini, motor saya dia saklar itu pakai saklar Revo yang 3 titik, mati lampu kotak baru lampu utama. Nah itu yang lampu utamanya itu disambung langsung ke sini, disambungnya langsung ke sini. Oke, untuk ininya sudah jelas ya, udah saya jelasin. Yang pasti kalau mau pasang ini, apalagi untuk Vario, biasanya kan itu dipasangnya saklar lampu on off itu udah pasti. Nah biasanya tambahannya itu suka ditambahin saklar beam. Ini nah saklar beam sama saklar lampu on off itu semuanya saling terhubung sama dia, saling terhubung. Biasanya itu ini yang bikin pusing tuh di sini kalau yang belum pernah masang. Kayak saya sebelumnya juga belum pernah masang, makanya saya pasang di teman saya. Ya walaupun hasilnya kurang memuaskan lah bisa dibilang, makanya saya coba buat masang sendiri, nanya-nanya sama temen di tempat kerja yang lebih ngerti soal kelistrikan di permotoran. Makanya saya nanya sama dia, saya foto juga ini gunanya buat apa aja. Ini ada sih tulisannya nih, kalau beli yang buat 2 bilet dia ada tulisannya tuh, kalian baca. Kalau saya sih nggak ngerti ini tulisannya apa aja, gunanya buat apa aja juga nggak ngerti karena saya buta sama kelistrikan. Makanya saya udah paling benar nanya ke temen yang lebih ngerti, dijelasin sama dia ini gunanya ke sini. Makanya saya berani pasang sendiri. Oke, simple kok masangnya. Emang yang agak ribet juga nyari posisi kabelnya itu. Kalau buat Vario nih sedikit cerita. Kalau buat Vario itu dia kabel masanya itu, kalau motor ya biasanya itu kabel masanya warna hijau. Untuk kabel arusnya itu dia biasanya warna hitam.
diinget aja, pokoknya kabel masanya itu warna hijau, kabel arusnya itu warna hitam. Nah, itu poin utamanya di situ. Nah, tinggal kita bermain di sini. Kalau ini udah terhubung, udah ini tinggal colok, ini tinggal colok, ini tinggal masukin kaki. Sama yang ini yang hitam, tinggal masuk kaki. Ke min, ini ke plus. Udah saling terhubung semuanya. Oke. Untuk perkabelannya udah jelas ya, udah saya jelasin. Mungkin kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanya-tanya. Ini untuk hasilnya kayak gini, jauh lebih proper dibanding yang sebelumnya. Bisa dilihat jauh lebih simpel dibanding sebelumnya. Minusnya cuma satu nih, bagi saya ya, minusnya cuma satu nih, lupa diisolasi. Untuk kabel alisnya nih lupa diisolasi tuh, 2 kabel nih hitam merah, kelihatan nggak? Minusnya ini doang nih, belum isolasi, tapi nggak apa-apa lah, segini udah jauh lebih rapih dibanding sebelumnya. Tapi kalau orang-orang yang lain mungkin yang biasa ngelihat jauh lebih rapi dari ini, ya mungkin ngeliat ini berantakan, jelek. Tapi berhubung saya sebelumnya dapat yang lebih jelek dari ini, ya saya bilang ini bagus. Apalagi ini hasil kerjain sendiri lagi, puas nggak puas ya dinikmatin. Nih untuk si kipasnya, posisi kipas ada di bawah. Ini soket buat D2 ya. Untuk D2 nanti videonya terpisah. D2 nya kelihatan nggak tuh di dalam. Ini tinggal kita bersihin nih pakai degreaser ya. Ini bekas lem tuh, bisa hilang, bisa hilang nih bekas degreaser, pakai degreaser maksudnya. Ini bekas lem ya, nanti kita rapihin, kita lap-lap, kita bersihin, baru kita pasang ke bodinya. Oke, jadi ini kita mau pasang si bodi depannya sama si reflektornya ya, mau kita pasang dulu. Oke, jadi ini penampakannya kalau udah dipasang ke bodinya ya. Ini kayak gini penampakannya, kayak burung hantu, serem. Oke, nanti ini si mikanya kita bersihin. Ini bekas lem-lem, bekas lem dari isolasinya banyak. Nanti kita pasang dulu ini di motor. Oke, ini hasilnya nih, hasil dari si biletnya kayak gini.
penampakannya ya. Ini kita hidupin dulu ya biar kelihatan ya hasilnya. Sengaja kita hidupin dulu biar akinya nggak ngedrop. Kalau langsung kita tembak aja keseringan ntar akinya ngedrop. Ini makanya kita hidupin dulu. Kita lihat ya untuk lampu kotanya kayak gini. Ini untuk lampu kota kayak gini. Dia perpaduannya itu jauh lebih serem kayak burung hantu, karena drone-nya itu fokus si demonnya itu fokus warna merah, karena sebelumnya itu dia alisnya warna pink, si demonnya itu warna merah, sedangkan si drone-nya itu warna blue ash, jadi warnanya itu nabrak, makanya ini nggak kita pakein. Ini untuk casing dari drone-nya itu ini nggak kita pakai karena ada lampu DE, jadi dia mentok, makanya nggak kita pakein. Ini untuk si drone-nya itu kita cuma ambil si kristalnya doang ya, biar kalau keadaan mati itu dia masih kelihatan kayak mata ya. Oke, kita hidupin untuk lampu jauhnya. Untuk lampunya maksudnya bukan lampu jauh, maksudnya untuk lampu dari demon itu kayak gini. Lampu dari demonnya kayak gini. Untuk hasilnya itu kayak gini ya. Ini untuk hasilnya kayak gini, garis rapi. Dibanding sebelumnya ini jauh lebih proper, karena sebelumnya itu tahu sendiri lampunya terlalu jauh, terlalu tinggi ke atas. Untuk lampu dekatnya itu jauh banget, apalagi lampu jauhnya itu bahaya, makanya ini kita rapin lagi. Untuk hasilnya kayak gini. Ini untuk lampu utama. Untuk lampu jarak jauhnya itu ini untuk lampu jarak jauh. Hidup normal, indikator di speedometer juga normal. Ini kita matiin. Nah, ini dalam kondisi lampu mati sekalipun dimnya itu masih bisa dihidupin, masih mau untuk dihidupin. Sebelumnya itu nggak mau, sebelumnya itu lampu harus hidup baru si dimnya hidup. Ini udah kita rapin lagi semua kabel-kabelnya, hasilnya kayak gini, jauh lebih perfect, jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Ya cukup puas lah, apalagi puasnya itu ini hasil kerjain sendiri, jadi ya senang udah pasti. Oke, buat yang udah nonton makasih banyak sebelumnya. Buat yang mau masang, apalagi mau masang sendiri, bisa dicoba, dicek aja videonya dari awal, ditonton lagi, diperhatiin semua, apalagi kabel-kabelnya dicoba aja, diikutin sesuai yang udah saya videoin, yang sesuai udah saya kasih tahu. Silahkan dicoba ya. Oke, makasih buat semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.